Salam dan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus bagi jemaat sekalian. Marilah kita memulaikan ibadah kita di hari Minggu saat ini dalam Minggu Sengsara yang ketiga. Untuk itu dengan penuh kasih mari kita berdiri. Kita akan memuliakan Tuhan Allah dengan membaca Mazmur secara berbalas-balasan. Menurut Mazmur 22 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab aku. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Jemaat Tuhan, mari kita nyanyikan pujian NKB 73, Kasih Tuhanku Lembut. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita ialah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang menanggung sengsara dan penderitaan karena dosa kita. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Kemuliaan bagi Yesus Kristus, Anak Domba Allah, Penebus kita.
Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, Bapak Ibu, persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada dalam ibadah minggu saat ini, marilah kita membaca dan mendengar nas Alkitab sebagai nas pembimbing dalam ibadah kita, terdapat dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mari kita sambut nas pembimbing ini, kita nyanyikan pujian NKB 48, hanya Dialah yang tahu. Bila nampak olehku berjuta bintang di angkasa, ku tak paham yang dilukiskannya. Namun Tuhan Allahku yang menabur bintang itu berencana di tiap karyanya. Dialah yang bukan segala dahsyat, tiada ku takutkan kuasa gelap. Masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segala. Jemaat Tuhan, marilah dengarkanlah hukum Tuhan sebagaimana disaksikan dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat Tuhan, jika kita bercermin dari hukum Tuhan yang dibacakan tadi, nyatalah bahwa kita seringkali melanggar hukum Tuhan itu dan gagal untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, kita mengakui dosa kita kepadanya, bahwa Allah
Di dalam Yesus Kristus sudah menyelamatkan dan menghapus kesalahan kita. Di dalam hati masing-masing dalam saat teduh, mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dan diiringi nyanyian NKB 80 di Bukit Golgota. Di Bukit Golgota tersalib Tuhanku, dan dosa dunia ditanggung olehnya. Tercurah darahnya bagimu, bagiku, kasih-Nya yang besar terus terpancarlah. Pengawal yang kejam mencambuk tubuhnya, mencaci, mencela, menghujat, mencerca. Tetapi dosanya dilupakan segera, ucapan terdengar, Bapa ampunilah. Untuk menerima berita anugerah Allah, jemaat Tuhan mari diundang kita sekalian berdiri. Dengarkanlah firman Allah dalam 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Itulah berita anugerah bagi kita sekalian yang mengaku dengan tulus ikhlas dosa di hadapan Tuhan Allah. Selanjutnya jemaat Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dipanggil untuk rela menderita dan sengsara karena nama Yesus dan tetap setia melakukan kehendak-Nya. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai penuntun bagi kita untuk mengikuti jalan sengsara Kristus. Yohanes 12 ayat 25 sampai 26. Barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kita nyanyikan pujian NKB 83, Nun di Bukit yang Jauh. Bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa cerah. Salib
Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendasari persekutuan ibadah kita dengan berita firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita merenungkannya, marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Di persekutuan ibadah Minggu Sengsara yang ketiga ini ya Tuhan, kami akan mendengar, kami akan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami memohon kasih-Mu, supaya Roh Kudus yang menguasai hidup kami, sehingga kami dimampukan mengerti, memahami dan memaknai firman-Mu melalui kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengar firman-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab. Kita akan membaca firman Tuhan menurut Markus pasal 8 ayat 31 sampai ayat 38. Markus 8 ayat 31 sampai ayat 38, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, di Minggu Sengsara yang ketiga ini kita tetap masih merenungkan tematis tentang penderitaan kesengsaraan Yesus Kristus. Dalam kesaksian Alkitab kali ini, kita akan kembali melihat bagaimana, kita akan kembali merenungkan bagaimana Yesus menyampaikan perihal apa yang terjadi, yang akan dia hadapi, bahwa ia akan menderita, ia akan sengsara, ia akan ditolak, ia akan dibunuh, dan kemudian sesudah 3 hari ia akan bangkit. Di kisah Alkitab saat ini kita diberhadapkan pada ulah atau tingkah seorang Petrus lagi. Saudara-saudara, berbicara tentang Petrus, murid Tuhan Yesus yang satu ini sangat menarik perhatian, karena di berbagai peristiwa dan pengalaman bersama Yesus, Petrus seringkali menunjukkan sikap yang mengundang kita bertanya, sesungguhnya orang ini seperti apa? Karakternya seperti apa? Pendiriannya seperti apa? Bisa kita ingat kemudian bagaimana ketika Petrus
sudah bersama-sama dengan Yesus, dan ketika mereka berada di dalam perahu dihantam angin sakal. Dia mau membuktikan apakah Yesus itu benar-benar Yesus sang guru yang ia percaya, dengan menantang Yesus, kalau kau itu Tuhan, undang saya berjalan di atas air untuk datang kepadamu. Yesus mempersilahkan, tapi apa yang terjadi? Baru saja Petrus menginjak air, dia langsung merasa bahwa dirinya telah tenggelam. Tuhan menolongnya. Tuhan, tolonglah aku. Apa yang terjadi sebenarnya? Petrus mau meyakinkan dirinya ini Yesus Tuhan, tetapi kemudian ketika Yesus meyakinkannya, dia ragu-ragu. Kemudian kita juga mendengar kesaksian Alkitab bagaimana Petrus ketika dia harus mengeluarkan satu komitmen diri. Ingat ketika Yesus di Getsemani, ketika Yesus katakan dia akan dibunuh, dia katakan bahwa itu tidak akan terjadi, saya siap mati, saya rela mati bersamamu. Tapi apa yang terjadi? Petrus menyangkal Tuhan. Kemudian dalam kesaksian Alkitab saat ini juga menunjukkan satu peristiwa pengalaman yang terjadi dalam pelayanan Yesus bersama murid-murid, bahkan orang banyak. Kalau kita baca dalam perikop sebelumnya, di sini Yesus bertanya tentang dirinya. Karena banyak pendapat tentang Yesus, siapakah Yesus. Kemudian terakhir dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Tapi tiba-tiba seorang Petrus mengeluarkan dengan lantang suatu pengakuan iman yang luar biasa. Engkau adalah Mesias, anak Allah. Tapi kemudian saudara-saudara, timbul pertanyaan. Berdasarkan kesaksian Alkitab yang kita baca saat ini, tatkala Yesus memulai pengajarannya tentang apa yang akan terjadi dan dia alami dalam rangka karya penyelamatan atas dunia ini, ketika dia katakan bahwa anak manusia akan diperhadapkan pada penderitaan, akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala, oleh ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Dan ini dikatakannya bukan lagi dalam berbentuk perumpamaan atau hiasan. Dia katakan ini secara terus terang di banyak orang, ada murid-murid dan orang banyak. Ternyata saudara-saudara, perkataan Yesus itu mengganggu Petrus. Petrus merasa bahwa ini engkau adalah Mesias. Kenapa engkau harus menderita? Kenapa engkau harus sengsara? Kenapa kau harus ditolak? Saudara-saudara, apa yang terjadi dalam benak Petrus sebenarnya? Ketika Yesus menyampaikan itu sungguh luar biasa. Seorang murid menarik Yesus, kemudian menegur Yesus. Dalam kesaksian Alkitab dikatakan Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Luar biasa. Ini peristiwa di mana Yesus pernah ditegur. Ditegur oleh seorang murid. Apa yang terjadi? Sebenarnya yang terjadi dapat diperkirakan dalam diri Paulus ada konsep yang salah, yang keliru tentang Mesias. Pemahamannya ternyata tidak berbeda dengan pemahaman orang-orang Yahudi pada umumnya tentang Mesias. Mesias dalam pemahaman mereka adalah seorang pahlawan perang yang gagah perkasa, dia pejuang, petarung tangguh yang tidak akan dapat dikalahkan dan menjadi pemenang. Tapi ketika Yesus katakan akan banyak menderita, akan ditolak, akan dibunuh, Petrus tidak terima. Seakan-akan ini menjatuhkan harga diri gurunya yang adalah Mesias. Sehingga dia menarik Yesus ke samping. Tentu kalau kita bayangkan adegan itu, dia pasti menariknya dengan tiba-tiba dan menegur. Menegur itu bisa kita bayangkan, kira-kira dia mau katakan apa? Kira-kira dia mau katakan jangan bicara seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi kemudian? Yesus merespon apa yang terjadi dalam diri Petrus. Ketika Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus, Yesus berbalik. Dalam catatan Alkitab menurut Markus dikatakan begini. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang kepada murid-muridnya. Ia memarahi Petrus. Saudara-saudara, sangat jarang catatan Alkitab
memberi kesaksian tentang Yesus yang marah. Kemarahan Yesus itu dapat dilihat, dapat kita baca ketika dia datang di bait Allah dan bait Allah disalahgunakan. Dia menemukan berbagai praktek yang tidak benar. Rumah Allah yang adalah rumah doa telah disalahgunakan. Yesus marah di sana. Kemudian ketika anak-anak datang kepada Yesus, murid-murid menghalanginya supaya jangan mengganggu ketika Yesus mengajar, dan Yesus marah. Tetapi ternyata ada kemarahan terhadap Petrus. Yesus memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis. Ini kemarahan Yesus ini ternyata bukan lagi tanggung-tanggung. Sampai-sampai dia katakan, enyahlah iblis. Bukan mau menunjukkan bahwa Petrus itu iblis. Bukan. Petrus itu murid Tuhan Yesus. Tetapi yang mau ditekankan melalui perkataan ini adalah bahwa Yesus Kristus sangat tidak menerima apa yang ada di benak Petrus terhadap dia. Petrus ternyata membentuk Mesias menurut pikirannya. Dia mau bikin juru selamat ini harus seperti ini. Dan itu sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya kalau Markus katakan Yesus memarahi Petrus, wajar. Karena pikiran Petrus ternyata berbeda dengan pikiran Allah. Dia berpikir membentuk Allah dan bukan Allah yang membentuk pikirannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang ada dalam pikiran Petrus, tentu kita juga di kehidupan ini mungkin saja kita akan seperti Petrus kalau kita ada dalam posisi yang sama ketika ada seseorang yang kita yakini, yang kita percaya dan kita sudah tahu, tiba-tiba seseorang itu berkata bahwa dia akan begini, tidak seperti yang kita pikirkan. Mungkin kita juga akan bereaksi seperti Petrus. Tetapi saudara-saudara, Yesus berterus terang menyampaikan apa yang terjadi dan dialami. Dan Yesus dengan tegas mau katakan bahwa apa yang dipikirkan Petrus bukan pikiran Allah dan tidak dikehendaki Allah. Dia katakan, engkau tidak memikirkan seperti yang dipikirkan Allah, tetapi memikirkan seperti yang dipikirkan manusia. Saudara-saudara, di minggu sengsara ini, berdasarkan kesaksian Alkitab, Yesus Kristus dengan tegas, dengan terang benderang, tanpa ilustrasi, tanpa perumpamaan, tanpa kata-kata kiasan, dia sampaikan apa yang akan terjadi pada dirinya dalam rangka penyelamatan umat manusia. Kalau dia katakan dia akan menderita, dia akan ditolak, dia akan dibunuh, dan sesudah itu dia bangkit, ini adalah memang suatu pandangan visioner Yesus yang sudah tahu apa yang akan terjadi padanya, dan ini sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah atas dirinya. Itulah sebabnya tidak bisa tidak dia mengikuti ini, dan ini menjadi keteladanan bagi kita sebagai pengikutnya. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika Petrus dimarahi, diingatkan supaya berpikir itu berpikir ilahi, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, kepada semua orang yang hadir pada saat itu, dan juga kepada saudara dan saya hari ini. Yesus katakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara-saudara, ini adalah syarat mutlak untuk mengikut Yesus dan menjadi pengikut Yesus. Bahwa setiap pengikut Yesus tidak bisa tidak. Harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut dia. 3 syarat utama ini harus melekat dalam kehidupan kita. Dan ketiganya menuntut konsekuensi, menuntut pemberian diri, bahkan sampai bisa kita pada penderitaan dan kesengsaraan. Tetapi sebagaimana berita firman Tuhan pada minggu yang lalu, inilah penderitaan yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dalami apa perkataan Yesus ini dalam kehidupan kita dan bagaimana kita melakukannya. Yang pertama, menyangkal diri. Saudara-saudara, keteladanan ini sesungguhnya telah dinyatakan, disaksikan oleh Yesus Kristus sendiri. Bahwa dalam kesaksiannya, dalam surat
kepada jemaat di Filipi oleh Rasul Paulus sungguh jelas bahwa walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan Allah dengan Allah itu sebagai hak yang dan milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini bentuk penyangkalan diri. Artinya penyangkalan diri tidak harus dengan satu sikap mengosongkan diri supaya Tuhan yang bertahta di hidup kita. Sehingga apapun yang kita miliki, apapun yang kita raih, apapun yang kita alami di hidup ini, kalau bukan Tuhan, maka tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang akan menjadi nyata. Semua karena Tuhan, bukan karena aku, bukan karena dia, bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Sehingga ini juga menjadi perenungan bagi semua orang yang menjadi pengikut Kristus, bahkan gereja Kristus sebagai persekutuan harus menyangkal diri bahwa semua yang bisa kita raih dalam hidup ini bukan karena saya, tetapi karena Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sikap ini harus mewujud. Sehingga membuktikannya sangat mudah. Seseorang yang menunjukkan kerendahan hati dengan hidup sederhana, walaupun sesungguhnya dia berada dan bagaimana macam hidupnya, saudara-saudara, dia tetap dalam koridor hidup yang sederhana. Dia menyangkal, ini semua dari Tuhan. Puji Tuhan, saya selamat, Tuhan berkati, saya sembuh, saya ditolong, dapat sampai di titik ini. Semua karena Tuhan. Sehingga kemudian dari penyangkalan diri akan ada sikap selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, dia katakan memikul salib. Saudara-saudara, memikul salib ini menjadi suatu simbol iman yang mau menunjuk kepada setiap orang pengikut Kristus harus memikul tanggung jawabnya sendiri. Tidak boleh melimpahkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Setiap orang yang mengikut Kristus punya tanggung jawab sendiri dan masing-masing yang tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Siapapun kita, apapun peran kita dalam rumah tangga, dalam persekutuan, di tempat kita bekerja, kita punya tanggung jawab. Dan itu harus kita pikul di dalam Tuhan. Saudara-saudara, salib itu harus dipikul. Tidak bisa diseret, tidak bisa ditenteng. Itulah sebabnya ketika salib dinyatakan menjadi simbol kemenangan, itu berarti salib akan menghantar orang pada kehidupan di dalam Kristus. Memikul salib itu menjadi suatu sikap di mana seseorang tetap siap sedia dengan penuh ketulusan menjalani kehidupannya, tanggung jawabnya dia wujud nyatakan dengan nyata. Tidak ada gagal pada salib, saudara-saudara. Sehingga salib saudara tidak bisa tenteng bagaikan rantang makanan. Salib tidak bisa kita seret-seret. Salib harus diletakkan di pundak sebagai simbol anggota tubuh yang memikul beban. Dan mengikut Yesus harus pikul beban masing-masing. Tidak ada yang lempar tanggung jawab, lempar ini ke sana, saya tidak berbuat apa-apa, saya tidak berurusan apa-apa, padahal kita semua adalah pengikut Kristus. Yang ketiga, saudara-saudara, mengikut Yesus. Mengikut Yesus tidak mudah untuk dipahami, tetapi memang demikian kenyataannya. Mengikut Yesus seperti apa? Kenapa kemudian ada orang-orang yang mengaku pengikut Kristus tetapi ada di jalan yang sesat? Ada orang yang tersesat tetapi label dan identitas mereka adalah Kristen. Saudara-saudara, mengikut Yesus berarti menuruti segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Melakukan segala sesuatu seperti apa yang dirancang Tuhan dan memikirkan segala sesuatu yang dipikirkan Tuhan. Petrus hampir-hampir sesat. Kenapa? Dia tidak memikirkan seperti apa yang dipikirkan Tuhan. Sebaliknya dia berpikir membentuk Tuhan dalam pikirannya. Dan itu yang sering terjadi di kehidupan ini. Tuhan itu seperti ini, Tuhan itu seperti ini, Tuhan itu seperti ini sesuai dengan kepentingannya. Tetapi lupa bahwa dia tidak memberi pikirannya dibentuk oleh Tuhan.
Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pengikut Kristus, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus, itu sudah harus mewujud nyata melalui tindakan dan sikap sehari-hari. Seorang pengikut akan selalu ada di belakang, dan kemanapun yang diikuti harus dia ikuti. Dan kita bersyukur di dalam sukacita iman, Yesus berjalan menuju pada kematian, tetapi dia menaklukkannya supaya ia tiba pada kehidupan kekal. Itulah perjalanan yang ditempuh Yesus, dan itulah perjalanan yang harus kita tempuh. Yesus menggapai kehidupan kekal melalui penderitaan, penolakan, pembunuhan sekalipun. Dan itu mau mengajarkan kita sekalian supaya tidak gentar di kehidupan ini. Seberat apapun tantangan kita, ancaman yang kita hadapi, penderitaan dan beban yang kita pikul, jika itu jalan yang Tuhan kehendaki, maka percaya itu akan tiba pada kemenangan di dalam Kristus. Tuhan Yesus telah membuktikannya melalui kebangkitannya dan hidup kekal, dan Yesus menyaksikannya melalui keteladanan hidup sesuai dengan pikiran Allah. Saudara-saudara, jika itu yang terjadi, maka benar apa yang dikatakan Yesus. Orang akan kehilangan nyawa ketika ia mencintai nyawanya, tetapi orang akan mendapatkan nyawanya ketika ia tidak memperjuangkannya dan menyerahkannya kepada Tuhan. Sebab nyawa ada di tangan Tuhan, bukan di tangan setiap kita. Saudara-saudara, apalah gunanya seseorang memiliki dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Maka jangan pernah kehilangan nyawa. Serahkan nyawanya kepada Tuhan, karena Tuhan yang menata semuanya, memelihara nyawa kita, sebab Dia telah menebusnya di dalam penderitaan, di dalam kematian dan kebangkitannya. Saudara-saudara, selamat mengikut Yesus di tengah masa sukar di kehidupan ini. Tetaplah menjadi pengikut yang setia, karena sesungguhnya kesetiaan akan membawa kita pada sukacita kekal bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita sambut firman-Nya, NKB 85, karena kasih-Nya. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia ke
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Jemaat Tuhan, kasih setia Tuhan, berkat-berkat Tuhan telah dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan syukur dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarkanlah firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita beri persembahan dan kita muliakan Tuhan dengan nyanyian NKB 208, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Saudara-saudara, marilah kita berdiri, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kita berdoa. Allah yang hidup, yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Saat ini sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu, kami telah memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan terima kasih kami dan syukur kami kepada Tuhan atas kasih penyertaan-Mu. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu dan kami mohon Tuhan memberkatinya supaya persembahan ini boleh dipakai bagi pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami semua yang telah memberikannya dengan sukarela. Dan inilah doa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat hidup kami. Amin. NKB 217, semua yang tercipta. Semua yang tercipta, alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Marilah satukan hati dalam iman, kita sampaikan segala keberadaan kita kepada Tuhan Allah dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, dimuliakanlah namamu. Kami mengucap syukur atas kasih kemurahan-Mu. Di minggu sengsara yang ketiga ini kami boleh menyampaikan puji-pujian kami
syukur kami kepada Tuhan yang telah menyatakan kemurahan, yang menyertai kami di hari-hari hidup, di berbagai bentuk pengalaman, dan yang memberi kami waktu kesempatan menikmati kehidupan ini dalam wujud berkat-berkat yang terindah, bahkan kehidupan bersama dengan keluarga kami. Ya Tuhan Allah, firman-Mu telah menjadi bagian kami. Kami mohon Tuhan mampukan kami supaya kami berpikir di kehidupan ini bagaimana yang Tuhan kehendaki. Pikiran Tuhan akan menguasai pikiran kami sehingga kami sungguh-sungguh mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Mampukan kami menjadi pengikut-Mu supaya kami siap sedia dan selalu setia untuk mengikuti Yesus melalui penyangkalan diri. Kami memikul salib kami masing-masing dan kami mengikuti Yesus dengan benar dan setia. Tuhan Allah, mampukanlah kami supaya kami benar-benar tiba di tempat, di suasana kehidupan yang Tuhan kehendaki. Kami percaya bahwa Engkau Yesus Kristus telah lebih dahulu mengawalinya semua dan mengalaminya, sehingga menunjukkan jalan dan menjadi jalan kehidupan bagi kami. Ya Bapa di surga, mampukan kami hidup dalam kebenaran, supaya kendati pun kami menderita, kami menjadi orang yang bahagia. Sebab kami mengalami semua itu karena kehendak dan di dalam kebenaran-Mu. Ya Bapa di surga, persekutuan Jemaat GPD Koinonia Palu, Engkau yang akan terus memberkati seluruh pelayan-pelayan khusus, pengurus-pengurus PLK, bahkan semua perangkat pelayanan yang ada. Tuhan akan mampukan supaya kami terus boleh menggumuli kehidupan gereja-Mu ini, berpikir laksana Tuhan memikirkan kami, sehingga tidak ada siapapun yang akan merasa diri yang berhak dan terus berjasa dalam perjalanan gereja-Mu, sebab Engkaulah Tuhan Allah yang memikirkan gereja-Mu sehingga boleh berjalan dan menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Tuhan, mampukan kami untuk memikul tanggung jawab kami masing-masing, siapapun kami, baik dalam persekutuan rumah tangga kami sebagai suami, sebagai istri, anak-anak, orang tua, bahkan ya Tuhan Allah dalam persekutuan jemaat sebagai pelayan-Mu, sebagai jemaat, dalam tugas dan tanggung jawab apapun kami mau memikulnya sebagai salib, sebab salib selalu membawa kami pada kemenangan di dalam Yesus Kristus. Dan mampukan kami Tuhan untuk mengikut Engkau dalam kesetiaan, sehingga apapun yang kami alami di kehidupan ini tidak mengganggu dan merenggut kami dari kesetiaan iman. Kami akan tiba menikmati sukacita kekal, hidup kekal bersama Yesus Kristus yang bangkit dan hidup. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi persekutuan jemaat-Mu dari hidup mereka masing-masing pribadi saat ini yang ada dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan datanglah, sembuhkanlah mereka, kuatkan mereka dan pulihkan, hiburkan keluarga, dan Engkau yang akan menyatakan kuasa kasih-Mu sehingga damai sejahtera-Mu nyata dan mereka alami. Engkau berkati orang-orang tua kekasih kami dalam masa lanjut usia, dalam keterbatasan karena berbagai bentuk kelemahan tubuh, karena faktor usia sehingga rentan untuk terpapar pandemi COVID-19, harus beribadah di rumah. Demikian juga anak-anak kami, bahkan orang-orang yang sungguh rindu datang bersekutu tetapi dibatasi oleh pandemi ini. Tuhan, Engkau hadir dimanapun mereka berada, nyatakan kemuliaan-Mu supaya mereka terus mengikut Engkau di dalam kesetiaan dan memikirkan Allah, memikirkan kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah. Ya Bapa di surga, berkati seluruh rencana pelayanan kami dalam perencanaan rapat sidi-sidi jemaat, demikian juga dalam segala rencana pelayanan di tiap kategorial, bahkan di bidang-bidang pelayanan Engkau yang dimuliakan. Engkau yang menata dan menguatkan kami sehingga semuanya akan dapat berjalan dengan baik. Demikian juga bangsa dan negara kami,
pemerintah kami, Tuhan akan memberkati. Ya Bapa di surga, kami mohon kasih-Mu bagi orang-orang yang kami kasihi, yang oleh pandemi COVID-19 ini kami terbatas untuk berjumpa seorang dengan yang lain. Tuhan Allah, Engkaulah yang akan tetap mengikat kami di dalam kasih persaudaraan dan iman. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, Engkau akan menolong kami semua, sehingga kami terus menjalani kehidupan ini di dalam kuasa kasih-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan atas segala kehidupan kami dan rencana kami, hidup rumah tangga kami dalam pergumulan masing-masing, kehidupan anak-anak kami dalam perjuangan meraih masa depan mereka, bahkan dalam perjalanan mengarungi rumah tangga Engkau yang berkehendak, dan nyatakanlah Tuhan kasih-Mu untuk menjawab segala kerinduan, permohonan warga jemaat-Mu yang sungguh berserah diri kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri, kita melakukan nyanyian penutup NKB 184, Engkau milikku abadi. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam kehidupan sehari-hari, lakukanlah segala firman Tuhan, dan selalulah hidup saling mengasihi dan mengampuni. Kami siap menjadi saksi-Mu, ya Allah. Berkatilah kami. Terimalah berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Mari dalam saat teduh kita sampaikan doa pribadi kita dalam hati masing-masing kepada Tuhan. Saudara-saudara, demikianlah ibadah kita di Minggu Sengsara yang ketiga ini. Atas nama Majelis Jemaat, seluruh perangkat pelayanan, bahkan kami yang menyediakan tata ibadah virtual ini, mengucapkan selamat menjalani minggu-minggu sengsara. Pikirkanlah seperti apa yang dipikirkan Allah.